Halo semuanya, kita ketemu lagi di part kedua video tentang manajemen shelter atau sanctuary. Kali ini Mami akan berbicara mengenai biosecurity. Apa itu biosecurity? Biosecurity itu artinya bagaimana kita mencegah terjadinya penularan penyakit pada suatu tempat, misalnya pada peternakan, pada shelter, pada sanctuary, supaya penyakit ini tidak masuk, atau ketika itu sudah masuk harus diputus supaya tidak menyebar kemana-mana. Biosecurity itu terdiri dari dua kata. Bio artinya kehidupan, security artinya keamanan. Jadi bagaimana kita mengamankan kehidupan. Dulu pada awalnya biosecurity itu digunakan, maksudnya istilah biosecurity ini digunakan di dunia hewan. Namun sekarang sepertinya, apalagi sejak pandemi ini, sepertinya sudah berkembang ke arah keamanan pada manusia juga. Karena biasanya biosecurity ini digunakan untuk penyakit-penyakit yang sangat menular. Kalau di hewan, misalnya anjing itu distemper dan parvo itu sangat menular. Penyebabnya virus, dan kita sangat terus terang, kita di shelter atau sanctuary itu sangat takut jika terjadi parvo atau distemper karena penularannya sangat cepat. Misalnya di kucing juga panle, kaliki itu juga sangat cepat penularannya. Itu juga harus sangat diwaspadai. Kita lihat ya, anak-anak di sini. Ini adalah para anjing. Apa yang perlu diwaspadai ketika kita memelihara sekian banyak hewan, terutama misalnya saat ini adalah anjing. Penyakit-penyakit yang mudah menular pada anjing itu biasanya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus itu contohnya parvovirus, distemper gitu ya, atau yang lain yang bersifat zoonosis itu biasanya kayak skabies, leptospirosis itu juga terjadi. Sebenarnya ada 3 hal utama yang perlu diperhatikan di dalam biosecurity. Pertama adalah isolasi, kedua traffic control, dan ketiga adalah sanitasi. Apa itu? Isolasi artinya adalah hewan yang sakit itu harus diisolasi, tidak boleh kontak dengan yang lain supaya ini tidak semakin menyebar penyakitnya. Karena penyakit menular itu sangat berbahaya. Jadi hewan yang sakit harus diisolasi di ruang karantina khusus. Kemudian juga hewan yang baru masuk itu tidak boleh langsung dicampur dengan hewan yang sudah ada, harus dikarantina juga untuk melihat apakah hewan ini terkena penyakit atau tidak. Karena ada yang namanya masa inkubasi. Nah, pada saat masa inkubasi itu kan kita tidak bisa melihat gejalanya. Karena masa inkubasi adalah masa dari hewan ini terpapar oleh penyakit sampai timbulnya gejala. Sehingga tidak ada gejala, karena itu perlu dikarantina. Misalnya untuk parvo itu 4 hari gitu ya, rabies 14 hari dan seterusnya. Kemudian traffic control. Traffic control itu artinya keluar masuknya manusia terutama, bukan hanya hewan. Karena manusia itu sumber pembawa penyakit yang paling susah untuk dikontrol. Jadi benar-benar ada pintu, misalnya kita punya ruang isolasi itu harus punya pintu khusus yang tidak lewat di area hewan yang kita rawat, yang kita pelihara, sehingga virusnya juga nggak nyebar-nyebar karena angin ke area hewan yang sakit gitu. Jadi misalnya di sini ruang isolasi, di sini harus ada pintu keluar langsung, tidak melewati area sanctuary. Misalnya ini ruang isolasi, area sanctuary-nya ada di sana gitu. Jadi pintunya harus di sini. Jangan pintunya di sini, nanti malah masuk ke area sanctuary seperti itu. Itu traffic control. Kemudian juga sebenarnya yang bagus tuh kalau misalnya ada sprayer disinfektan. Jadi semua orang, semua hewan yang masuk, termasuk mobil itu disemprot disinfektan, sehingga ketika dia melewati jalanan yang terkena virus dan lain sebagainya itu bisa mati virusnya. Misalnya di taman safari, kalau teman-teman lihat kan di tengah jalan tuh suka ada kayak sungai ngalir. Sebenarnya itu ada disinfektannya juga untuk membersihkan ban-ban mobil supaya tidak menularkan penyakit ke area hewan yang lain. Itu traffic control. Kemudian yang ketiga sanitasi. Sanitasi itu penting, harus ngepel, fogging, semprot dan lain sebagainya gitu ya. Itu harus dilakukan jika terjadi penyakit atau untuk pencegahan penyakit. Jadi
biasanya kalau sudah terjadi kita pakai TH4 untuk membunuh virusnya. Tapi kalau belum terjadi ya kita bisa pakai disinfektan apapun yang cukup efektif dan tidak terlalu mahal gitu ya untuk membersihkan areanya. Memutusnya itu banyak sekali yang harus dilakukan. Misalnya untuk cara-cara pemutusan penyakit virus misalnya. Virus itu mudah tereliminasi dengan udara. Artinya tempat kita membuat tempat tinggal hewan itu juga harus memungkinkan pertukaran udara dengan baik. Karena itu kenapa di Rainbow Sanctuary kita membuat sistem pendopo. Jadi udaranya tuh keluar masuk dengan luas dan kemudian juga area bermainnya luas karena area sanctuary ini ada 1 hektar. Jadi anjing dan kucing bisa bermain dengan bebas ya. Dan kita harapkan pertukaran udara yang cepat, sinar matahari yang bisa masuk dengan leluasa, itu bisa menghilangkan virus dengan cepat. Itu satu. Kemudian yang kedua juga supaya ini tidak menyebar dengan cepat, seharusnya yang namanya shelter atau sanctuary itu tidak didirikan dalam jarak yang berdekatan. Karena jika tidak, misalnya samping-sampingan begini ya, ini dari shelter A ke shelter B itu bisa menular dengan cepat. Itu juga kita larang. Kemudian yang lain, karena penularan paling mudah itu terjadi karena manusia, bukan karena hewannya. Ya, manusianya jalan ke sana kemari, sandalnya, bajunya, kemudian tidak keramas gitu ya. Itu nempel virusnya dan itu bisa menyebar kemana-mana dengan cepat. Karena itu ketika ada hewan yang terkena virus, semua manusia yang berjumpa atau kontak dengan hewan ini diwajibkan untuk mengganti semua baju, sepatu, sandal, dan seterusnya, dan benda-benda yang menempel untuk disterilkan. Ganti baju, mandi keramas dengan bersih, baru boleh keluar dari area ini. Karena itu sebaiknya di dalam setiap shelter dan sanctuary itu ada yang namanya area isolasi. Dan di area isolasi itu harus ada kamar mandi. Sehingga si orang ini bisa mandi sebelum keluar. Jadi misalnya di sini area isolasinya, ini pagar gitu ya. Nah di sini nih harus ada kamar mandi. Nah di kamar mandi itulah dia mandi, bercuci dan seterusnya, baru keluar dari area itu. Itu harus dikerjakan seperti itu setiap kali. Bukan hanya sehari 2 kali atau sejam atau berapa jam sekali, tidak. Tapi setiap kali dia kontak, misalnya kasih makan atau mengobati dan seterusnya, begitu keluar dia harus mandi, keramas, ganti baju, dan baju, sepatu dan sandal semua taruh situ, nggak boleh ikut keluar dari area situ. Itu namanya biosecurity, yaitu yang kita lakukan. Oke, sekarang bagaimana kalau misalnya kita sudah terkena parvo atau distemper gitu ya, itu yang paling membahayakan untuk anjing ya. Apa yang harus dilakukan apalagi di tempat sepadat ini dan seluas ini? Yang pertama dilakukan adalah harus dipisah. Hewan-hewan yang terkena parvo dan distemper, anjing-anjing ini harus dipisah ke satu tempat yang namanya area karantina atau area isolasi. Itu tidak boleh dicampur dengan yang lain. Kenapa? Karena virusnya bisa menyebar dengan cepat. Kemudian yang harus dilakukan lagi adalah fogging. Seluruh area 1 hektar ini harus di fogging setiap 2 hari sekali untuk mematikan virusnya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat Rainbow Sanctuary ini adalah pakai sistem antivirus, Mami rancang begitu. Antivirus itu kayak apa? Kita dalam satu area misalnya 2000 meter satu klaster, itu kita buat satu pendopo di tengahnya dengan konsep ruangan terbuka. Ya, ada sekatnya di bawah tapi di atasnya terbuka. Kemudian ada satu kamar untuk knalpot. Kenapa begitu? Karena virus ini supaya cepat hilang karena angin. Karena kalau tempatnya tertutup itu lebih susah virusnya hilang. Itu yang Mami lakukan. Tapi meskipun demikian tetap aja kebobolan parvovirus dan distemper. Yaitu tadi karena kariernya manusia yang paling susah untuk didisiplinkan. Itu penyebabnya. Kalau pencegahan, jelas pencegahan itu paling ampuh saat ini adalah vaksinasi. Karena vaksin itu sangat penting untuk biosecurity. Jadi apa sih sebenarnya vaksinasi itu? Apa yang disuntikan ke dalam badan anjing dan seterusnya. Jadi sebenarnya vaksin ini adalah virus yang sudah dilemahkan, artinya dia tidak bisa melakukan serangan, tapi bentuknya masih bisa dikenali sebagai virus.
sehingga tubuh kita itu terangsang untuk meningkatkan pertahanan tubuh untuk menjaga supaya virus, kalau diserang oleh virus dia tidak sakit gitu. Nah, itu fungsinya vaksin. Secara umum vaksin itu ada 3 macam. Ada vaksin tradisional, itu ada live dan kill, vaksin hidup yang dilemahkan maksudnya, atau yang sudah dimatikan, kill. Kemudian ada rekombinan vaksin, kemudian ada DNA vaksin. Nah, kali ini Mami mau menjelaskan mengenai vaksin tradisional untuk hewan. Karena memang di hewan yang banyak di market sekarang yang dijual itu, apalagi di Indonesia ya, itu kebanyakan adalah vaksin tradisional, kill vaksin atau live vaksin. Kalau di anjing itu biasanya live vaksin. Apa bedanya? Live vaksin itu artinya vaksin yang berisi virus atau bakteri yang sudah dilemahkan tapi masih hidup. Kalau kill vaksin itu bakteri atau virusnya sudah mati tapi tetap utuh, jadi wujudnya itu masih terlihat. Nah, kedua vaksin ini sama-sama punya fungsi untuk men-trigger pembentukan imunitas di dalam tubuh hewan atau manusia. Nah, apa bedanya? Kalau vaksin yang hidup atau live vaksin itu biasanya lebih cepat untuk meningkatkan antibodi dan lebih luas, wide spectrum begitu ya pemakaiannya. Sementara kalau kill vaksin itu dia dirilis pelan-pelan, antibodinya juga keluarnya pelan-pelan. Nah, tapi dia bisa bertahan lebih lama. Kalau live vaksin memang lebih kuat, tapi juga gampang rusak karena itu harus ditaruhnya di suhu sangat dingin gitu ya. Biasanya di suhu 2 derajat Celcius seperti itu. Sementara kalau kill vaksin lebih tahan terhadap cuaca. Sekarang kapan seekor papis mulai divaksin? Biasanya mulai divaksin pada umur 6-8 minggu. Vaksin itu yang biasanya diberikan kepada seekor anjing itu ada 7 ya biasanya, tapi tidak semua diberikan secara bersamaan. Biasanya pada saat awal bulan pertama, maksudnya pada saat umur 6 atau 8 minggu, sekitar 2 bulan itu yang divaksin ada 4 vaksin ini biasanya dikenal sebagai DHPP. Biasanya kalau kita ke dokter hewan akan bilang, Bu, papinya divaksin DHPP ya. DHPP itu singkatan dari distemper, hepatitis, parainfluenza, dan parvo. Itu untuk shot pertama, suntikan pertama ketika si anak anjing ini baru berusia sekitar 2 bulan. Nanti ketika dia berusia 3 bulan, vaksinnya ditambah lagi gitu. Ada corona atau misalnya bordetella bisa ditambahkan. Nah, setelah komplit 7 vaksin ini, nanti vaksin itu akan diulang pada tahun berikutnya. Kalau untuk vaksin rabies, biasanya itu mulai diberikan pada saat usia 4 bulan ya. Jangan kurang dari 4 bulan, karena rabies punya karakteristik tersendiri. Apakah setelah disuntik vaksin, hewan-hewan ini bisa langsung memiliki kekebalan tubuh yang luar biasa? Jawabannya tidak ya, karena vaksin itu perlu waktu untuk bekerja. Biasanya kalau live vaksin itu butuh sekitar semingguan baru imun sistemnya bekerja dengan baik. Kalau untuk kill vaksin biasanya itu baru bisa bekerja dengan baik setelah suntikan kedua. Ada 3 hal utama mengapa vaksin bisa tidak efektif. Yang pertama, mungkin vaksinnya rusak, terutama untuk live vaksin, karena live vaksin itu harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius, suhu dingin. Nah, kalau misalnya kita secara tidak sengaja menaruh vaksin itu di suhu ruangan, which is suhu ruangan itu 24, 26, bahkan sampai 30, 32 gitu ya, ya pasti rusak vaksinnya, karena virus yang sudah dilemahkan itu pasti mati. Nah, itu tidak akan efektif meskipun disuntikan ke tubuh hewannya. Yang kedua, bisa jadi karena si hewan sendiri dalam kondisi tidak sehat gitu. Misalnya parvovirus itu, apalagi papis ya, itu paling sering terkena parvo, dan distemper parvo lebih sering. Itu hati-hati, nanti jangan sampai ketika kita vaksin hewannya ternyata sudah terpapar oleh virus dalam masa inkubasi, meskipun gejalanya belum terlihat karena ini masih masa inkubasi ya. Tapi ketika disuntikan bukannya sembuh malah tambah sakit hewannya, seperti itu. Karena itu harus dicek dan dilakukan oleh dokter hewan yang bagus ya untuk vaksinasi papis terutama. Karena kalau ketika hewannya itu
sudah terpapar bakteri atau virus dan lain sebagainya, apalagi ini parvo, ada kemungkinan sudah terjadi kerusakan di organnya. Yang ketiga yang terjadi itu bisa jadi maternal immunity-nya itu bekerja dengan long period gitu, maksudnya kekebalan bawaan dari induk hewan itu bekerja di dalam tubuh si papis untuk memberikan kekebalan sehingga ketika divaksin juga nggak terlalu berguna. Itu 3 hal utamanya ya, yang lain ada juga sih tapi nggak terlalu esensial. Nah, bagaimana caranya kita tahu hewannya itu sehat atau tidak? Kita harus perhatikan yang namanya masa inkubasi. Apa itu masa inkubasi? Masa inkubasi itu adalah masa di mana hewan itu sudah terpapar oleh virus atau bakteri atau yang lain sampai menimbulkan gejala. Artinya begini, ada masa di mana hewan itu sebenarnya sudah membawa penyakit tapi tidak terlihat gejalanya. Nah, itu namanya masa inkubasi, di mana si virus atau bakteri ini sedang bertumbuh sampai kalau ibaratnya perperangan itu dia lagi perang gitu ya, sampai inangnya kalah, si hewannya ini kalah. Nah, di dalam masa inkubasi itu tidak selalu timbul gejala. Itu yang berbahaya karena kita tidak tahu apakah hewan ini masih sehat atau sudah sakit. Pada saat itu divaksin misalnya, kemudian setelah divaksin hewannya sakit, bisa jadi pada saat divaksin hewan itu sebenarnya sudah dalam masa inkubasi, sudah terpapar virus misalnya. Contohnya, misalnya ini si Bromo terlihat sehat-sehat saja. Saya vaksin sekarang nih, kemudian 3 hari lagi dia kena parvo. Apakah benar vaksinnya yang menyebabkan parvo? Tidak, belum tentu. Kita harus lihat. Jangan-jangan 3 hari yang lalu pada saat kita vaksin sebenarnya si Omo ini sudah terkena virus parvo gitu ya. Kita harus tanya dong, sakitnya dari mana? Karena kan vaksin dan virusnya tidak dideliver ke feses, ke kotorannya. Ya pasti dari lingkungannya. Loh kok bisa? Lingkungannya bersih kok. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa lingkungan itu bersih? Itu yang harus kita tanyakan. Kenapa begitu? Karena sebenarnya penular virus atau bakteri yang terbaik adalah manusia, bukan hewan. Hewan itu bisa kita karantina, bisa kita kandangkan, selesai. Tapi manusia jalan ke sini, jalan ke sana, ke klinik, ke shelter lain misalnya. Apakah semuanya sudah disteril dari ujung rambut sampai ujung kaki? Apakah semua baju, dompet, HP, sepatu, dan seterusnya sudah disteril? Harus disteril. Kalau nggak disteril ya potensi menularkan pasti ada, jelas gitu loh. Itu yang harus kita waspadai ya. Jadi kenapa di Rainbow ini ada aturan yang Mami buat bahwa pengunjung yang boleh datang adalah pengunjung yang tidak datang dari shelter lain sebelumnya pada hari yang sama ya. Bukannya Mami terus nanti karena dia dari shelter itu terus gini-gini, bukan. Masalahnya adalah cuma satu, biosecurity. Kita tidak pernah tahu apakah di tempat yang sebelumnya dikunjungi itu sedang ada virusnya atau tidak. Bagaimana tahunya? Wong virusnya kasat mata kok. Apakah terus orangnya harus dites dulu segala macam? Kan nggak mungkin. Makanya lebih bagus jangan datang ke Rainbow kalau habis dari tempat lain karena berpotensi. Tidak menuduh ya, tapi kita selalu punya anggapan berpotensi menularkan penyakit dari tempat lain. Itu sebabnya Mami membuat aturan tidak boleh orang manusia yang datang dari shelter atau tempat lain yang berpotensi menularkan penyakit datang ke sini. Kenapa? Karena ketika dia menularkan biayanya luar biasa. Area ini adalah 1 hektar. Ketika penyakit itu datang, parvo atau distemper terutama ya, karena virus itu kan menularnya cepat. Itu semua area 1 hektar ini harus disterilkan. Biayanya berapa? Kemudian juga 161 ekor anjing, kemudian sekian ekor kucing, semuanya itu harus dikasih TF+. Harganya berapa? Untuk meningkatkan imun sistemnya. Kita habis ratusan juta kalau itu terjadi. Karena itu daripada itu terjadi, lebih baik kita cegah. Itu namanya biosecurity. Bagaimana cara memilih vaksin yang baik? Kalau Mami sih selama ini selalu memilih vaksin yang non-seeding. Artinya begini, ketika vaksin itu diberikan kepada hewan, vaksin ini tidak didistribusikan lewat kotoran.
kotoran hewan gitu ya. Terutama ini sangat berguna untuk hewan-hewan yang punya kemungkinan terkena parvovirus. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya vaksin ini dideliver lewat kotoran hewan, ada kemungkinan bisa terjadi penyakitnya aktif gitu di kotoran, dan itu bisa menyebar kemana-mana. Itu bahaya. Karena itu biasanya vaksin-vaksin yang bagus tidak akan seeding. Istilahnya tuh back passage, artinya di deliver lewat kotoran hewan. Cari aja vaksin yang seperti itu. Kalau Mami sih selama ini biasanya pakai vaksin dari Zoetis ya, karena vaksin Zoetis itu non seeding, jadi aman, tidak dideliver ke hewan lain. Bagaimana ciri-cirinya? Kalau parvo itu lebih gampang, karena parvo itu kalau misalnya vaksinnya seeding gitu, dia dideliver lewat kotoran hewan, dia menyebar ya, teman-temannya bisa kena parvo juga. Tapi kalau dia non seeding, kemungkinan itu tidak ada. Jadi kalaupun temannya hewannya, misalnya hewannya sakit parvo, terus habis divaksin dia sakit gitu ya, kena parvo, kemudian temannya kena parvo juga, kemungkinan itu mah dari lingkungan, virusnya sudah ada memang sebelumnya, bukan karena vaksinnya. Karena vaksinnya sendiri kan non seeding, nggak bisa dideliver lewat lewat kotoran. Jadi kemungkinan untuk penularannya sebenarnya sih tidak ada, dan itu penelitiannya sudah banyak gitu. Jadi biasanya Mami sih kalau cari obat hewan atau vaksin atau yang lain ya Mami baca-baca literatur, penelitiannya di mana saja, oleh siapa, valid atau tidak gitu penelitiannya, karena sudah terbiasa ya dari pengalaman lebih dari 20 tahun bekerja di bidang farmasi, udah biasa baca literatur gitu. Jadi itu yang Mami lakukan. Parvovirus bisa menyebabkan kematian dalam waktu 48 sampai 72 jam. Sementara distemper itu bisa sampai 2 sampai 4 minggu. Tapi di dalam jangka waktu 4 sampai 2 minggu ini ya kondisi anjingnya sangat tersiksa. Itu yang sangat menyayat hati ya kalau kita melihat mereka yang terkena distemper. Apakah parvo dan distemper ini bisa menular ke manusia? Jawabannya tidak. Karena parvo dan distemper itu bukan zoonosis. Zoonosis itu artinya adalah penyakit yang menyerang hewan kemudian bisa menular ke manusia, atau sebaliknya menyerang manusia kemudian menular ke hewan. Itu zoonosis. Contohnya apa? Contohnya adalah rabies, leptospirosis yang disebabkan oleh kencing tikus ya. Maksudnya parasit yang ada di dalam kencing tikus. Skabies itu juga masuk zoonosis. Hal penting lain yang perlu diketahui adalah berapa lama setelah anjing-anjing yang terkena distemper atau parvo dinyatakan negatif boleh berkumpul kembali dengan teman-temannya gitu ya. Itu biasanya banyak ditanyakan. Kalau dari penelitian untuk parvo itu bisa dikarantina selama 14 hari, setelah itu bisa berkumpul lagi dengan teman-temannya. Kenapa begitu? Karena meskipun sudah dinyatakan negatif, tapi sebenarnya di dalam tubuh anjing tersebut itu dia masih karier, masih membawa virusnya. Jadi perlu waktu 14 hari untuk merilis semua virus ini supaya tidak menular ke anjing lain gitu ya. Kalau distemper itu biasanya kita perlu waktu 1 bulan dari penelitian, karena virus distemper ini memang lebih susah untuk dihilangkan daripada virus itu. Biosecurity itu akan bisa panjang sekali ya. Makanya Mami nggak bisa bahas semua di sini, cuma beberapa aspek saja secara umum. Kemudian untuk pencegahannya yang Mami bahas adalah mengenai vaksinasi itu aja. Soalnya kalau nggak bisa berhari-hari kali ya ngomongin biosecurity. Thank you.